Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku mau berbagi 2 resep roti sarapan paling lezat ala-ala Turki ya. Rotinya tanpa oven ya, jadi hanya di teflon saja. Nah, jadi roti ini enak banget rasanya tuh, lezat banget, cocok buat sarapan pagi. Di luarnya tuh renyah banget dan dalamnya tuh empuk sekali. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, mari disimak videonya. Dan bagi yang mau gabung silahkan di subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan susu cair hangat 100 ml dan air yang hangat 100 ml. Total semua ini 200 ml ya, teman-teman. Ini takarannya sedikit ya. Terus ada ragi 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, kemudian ada garam setengah sendok teh, dan juga ada minyak sayur 2 sendok makan. Kemudian tepung terigu protein tinggi sebanyak 2 gelas. Ukuran gelas saya 250 ml atau setara dengan seperempat ya, atau 250 gram kira-kira ini tepungnya ya teman-teman. Maaf ya, resepnya sederhana banget tanpa timbangan. Nah, pokoknya mah ya 2 gelas banyak gitu teman-teman. Selanjutnya ini diaduk-aduk dulu ya sebelum diuleni. Aduk dulu hingga tercampur baru diuleni. Cara nguleninya gampang sekali tuh, tinggal di gini-giniin aja seperti nyuci baju gitu ya, supaya tercampur adonannya. Saya uleni kira-kira 4-5 menitan gitu hingga seperti ini tuh, lembut halus ya. Lalu saya balikin lagi ke baskom tadi dan ditutup, juga diamkan di sini selama 1 jaman atau 40 menitan juga boleh ya. Setelah adonan mengembang, kita lihat ini udah 1 jam ya teman-teman. Adonannya sudah mengembang. Tuh, udah mengembang bagus ya raginya. Kemudian akan saya bagi-bagi di sini adonannya menjadi 9 bagian karena saya mau bikin 3 roti ya. Jadi 3 roti itu ada 3 lapisan, di sini berlapis rotinya. Jangan lupa dibulat-bulatin begini ya. Tuh, ini 9 bagian ya teman-teman. Setelah dibulatkan, ditutup kembali dan diamkan selama 10 menitan gitu atau 5 menitan gitulah ya teman-teman, biar lentur aja. Selanjutnya setelah 5 menit ya atau 10 menit kita akan dipipihkan tuh sedikit aja. Terus kasih butter seperti ini. Butternya udah leleh ya, udah meleleh butternya, udah suhu ruang gitu ya maksudnya. Selanjutnya sekarang kita akan tumpuk-tumpuk menjadi 3 tumpukan. Tuh kayak gini, 3 lapisan karena rotinya 1 biji itu 3 lapis ya teman-teman. Ini roti ala Turki. Setelah selesai kita tumpuk-tumpuk, di sini aku akan diamkan lagi selama 5 menitan kurang lebih. Tutup jangan lupa biar tidak kering. Setelah 5 menitan ini tuh aku bedol-bedol ya, ditarik-tarik gitu ya teman-teman, bukan dibedol-bedol ya. Jadi ditarik-tarik kemudian dibungkus atau dibalut kayak gini atau digemol-gemol begini ya teman-teman. Tuh kayak gini hingga rapih ya, bulat gitu. Ini aku contohkan satu lagi tuh, dibedol lagi atau ditarik lagi, kemudian dibalut lagi atau dibungkus menjadi bulat begini ya tuh teman-teman, kayak gini ya. Nah, seperti ini ya, sudah selesai kita bulatkan. Sekarang di sini akan saya tutup kembali ya dengan plastik ya. Di sini diamkan selama 20 atau 15 menit gitu ya, hingga mengembang tuh teman-teman. Biar lentur kita cara mipihkannya ya, tuh kan lentur ya. Tadi kan keras ya teman-teman. Nah, ini kan udah 15 menit ya. Sekarang aku pipihkan seperti ini tuh, dilebarkan sedikit aja, tidak besar ya. Tuh kayak gini. Ini tanpa cetakan ya, pakai tangan aja cara mipihkannya seperti ini. Tuh kayak gini ya, dilebarkan bulat kayak bikin pizza, kayak bikin paratha gitu. Nah, sudah selesai semuanya. Kita panaskan teflon ya yang anti lengket. Tapi ini di sini aku mau kasih butter lagi ya biar tambah endol, tambah wangi ya. Lalu goreng si rotinya seperti ini. Jangan lupa atas bawahnya itu dikasih butter ya. Kalau tidak ada butter, margarin juga boleh ya. Masih mirip-mirip itu, margarin boleh ya.
Lalu jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya sama merata ya teman-teman, tidak gosong sebelah. Jadi harus dibolak-balik dan agak diputar-putar gitu biar sempurna gitu matangnya ya. Tidak matang yang tengah aja, jadi pinggirannya juga harus matang, kecoklatan atau keemasan. Nah, seperti ini ya teman-teman, lanjutkan hingga selesai. Oh ya teman-teman yang sudah request silahkan dicobain ya. Ini takaran yang sedikit itu roti sarapan paling enak dengan takaran sedikit. Ini ala-ala Turki ya. Pokoknya nama andolita pisan, wajib kalian cobain ya. Tuh kalau udah matang mah angkat ya, seperti ini hasilnya, cantik sekali teman-teman. Dan ini wangi sekali butternya. Ini tuh ketika panas ya agak renyah-renyah gitu teman-teman, tapi kalau sudah agak dingin mah lembut dan lentur gitu kalau udah dingin mah. Tapi ini masih agak-agak hangat ya, agak panas gitu. Jadi luarnya itu ada renyah-renyahnya gitu dan dalamnya berlapis-lapis, tapi empuk ya teman-teman. Ini mirip-mirip paratha juga sih, mirip roti Mariam gitu, cuman bedanya ya ini makan pakai ragi ya. Kalau roti canai Mariam paratha itu kan nggak pakai ya, nggak pakai ragi ya. Nah ini mah pakai ragi, jadi apa namanya dalamnya itu empuk banget kayak roti di teflon itu, karena ini mah ala-ala Turki ya teman-teman. Tuh ketika kita sobek-sobek tuh mungkin teman-teman juga lihat dalamnya tuh sangat empuk. Maaf ya, ini suami aku sudah nggak sabar. Pokoknya mah ini tuh dalamnya empuk banget dalamnya dan kenyal, lentur, lembut, tapi luarnya tuh agak renyah gitu jika sekali lagi panas. Tapi kalau udah dingin mah agak-agak gimana gitu ya, lembek ya, jadi lentur gitu teman-teman. Kalau udah dingin mah lentur dan lembut juga, kenyal gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, semoga kalian suka. Jadi sekian dulu di video kali ini cara aku membuat roti sarapan paling enak ala-ala Turki dengan takaran yang sedikit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Pertama di sini aku siapkan susu cair hangat 300 ml, kemudian ada ragi 1/4 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian tepung semolina 3 sendok makan yang penuh ya, tuh seperti ini. Gula pasir 1 sendok makan, aduk-aduk sebentar. Kemudian tepung terigu protein tinggi ya teman-teman, 2 gelas setengah. Ini 2 gelas dulu ya. Ukuran gelas saya 250 ml atau setara dengan 20 sendok makan ya teman-teman. Nah ini setengahnya lagi tuh ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan tepung yang setengahnya lagi dan aduk-aduk adonannya hingga tercampur ya teman-teman. Nah sekarang aku mau aduk-aduk dengan tangan saja ya biar enak gitu ya teman-teman. Nah ini aduk-aduk dulu hingga tercampur, dan ini adonannya akan lengket, jadi wayahna kasih tepung sedikit aja ya ketika kita menguleninya. Dan di sini akan aku uleni selama 4 menitan kira-kira ya teman-teman, hingga adonan tercampur saja ya. Tidak usah lama-lama, hingga tercampur aja. Dan cara nguleninnya gampang banget ya, begini aja kayak nyuci baju, nanti lama-lama akan lembut dengan sendirinya ya. Tuh seperti ini. Nah kayak gini aja cukup ya teman-teman. Sekarang siapkan loyang, terus loyangnya ini atau wadah apa aja, wadah kasih minyak sedikit aja. Terus di sini akan aku bagi menjadi 4 bagian karena di sini saya mau bikin 4 roti. Nah kayak gini, lalu dilumuri dengan minyak yang sudah ada di situ ya. Tuh minyaknya tidak banyak, minyaknya sedikit aja, lalu dilumuri si adonannya, lalu ditutup. Di sini saya akan diamkan selama 1 jam ya, atau setengah jam juga bisa sebenarnya. Ini aku biarkan 1 jam biar adonannya itu lentur. Tuh udah lentur seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku akan bentuk ya. Caranya seperti ini, dilebarkan dengan tangan aja ya, dan hati-hati soalnya suka robek ya karena ini ada raginya. Tidak seperti roti canai ya, karena kalau roti canai kan nggak ada ragi ya, jadi mudah sekali untuk ditarik-tariknya itu ya. Kalau ini kan ada ragi, jadi pas kita ditarik-tarik tuh akan apa namanya, rapuh ya. Dan ini aku udah lebarkan, lalu siapkan butter
yang meleleh dan oles-oles di atasnya seperti ini tuh, dengan sendok aja. Kemudian dilipat-lipat seperti ini, kasih butter lagi, lipat lagi yang kanan kirinya dilipat ya teman-teman. Pokoknya mah disimak aja tutorialnya, pokoknya mah gampang banget. Caranya gampang dan ini rasanya juga, dan dari bentuk dan caranya tuh mirip-mirip roti canai ya. Cuman ini karena ala-ala Turki, mereka tuh memakai ragi ya, dan juga tepung semolina. Ya kalau udah kita lipat-lipat, nanti dilipat segi 4 dan digulung seperti ini. Lanjut aku mau contohkan satu lagi ya, tuh teman-teman. Sama kayak tadi, dilebarkan dulu, kemudian kasih butter atau margarin ya, nggak apa-apa. Nah dilipat dulu seperti ini, bagian kiri dan kanannya juga. Kasih butter lagi, dilipat lagi, nanti digulung ya. Nah sekarang gulung seperti ini, kayak segi 4 gitu teman-teman. Nah setelah digulung, nanti aku akan tekan-tekan lagi ya, hingga menjadi bulat ya teman-teman. Hingga menjadi bulat seperti roti canai, bulat ya. Tuh tinggal ditekan aja seperti ini tuh, kayak gini. Bulat ya, kayak roti paratha gitu, roti canai gitu ya. Seperti itu. Cuman ini beda sekali bahan-bahannya ya. Dan rasanya juga ini renyah banget, renyah dan empuk di dalam. Nah pokoknya mah diemple-emple aja seperti ini semuanya ya. Maaf, diemple-emple itu maksudnya ditekan-tekan ya, hingga menjadi bulat seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tutup di sini dan diamkan selama 20 menitan kira-kira, hingga lentur saja ya teman-teman, atau 10 menit juga bisa kalau cuaca panas mah. Dan sekarang kita lihat adonannya sudah 10 menit rotinya ya, atau 20 menit. Sekarang diemple-emple lagi atau dilebarkan, tapi sedikit aja dibuka ya, jangan terlalu besar. Seperti ini aja tuh, kayak gini. Kira-kira seperti sebesar piring lah gitu. Tuh tipis-tipis ya. Ini aku mau lebarkan 2-3 gitu ya, atau semuanya biar enak ya. Tinggal goreng ya. Digoreng dengan minyak yang sangat sedikit atau dibakar gitu ya. Nah ini aku sudah panaskan teflon, kasih minyak sedikit aja, kemudian ininya digoreng atau dibakar gitu ya, kayak roti canai gitu. Jangan lupa digeser-geser kanan kiri dan dibulak-balik supaya matangnya itu sama merata ya, tidak gosong sebelah atau tutung sebelahnya gitu teman-teman. Kita lanjut, aku contohkan satu lagi. Pokoknya mah jangan lupa dikasih minyak ya. Ini sedikit aja minyaknya, atau butter boleh ya. Nah ini dibulak-balik, lalu kalau udah kecoklatan mah udah angkat ya. Seperti inilah hasilnya ya. Tuh kayak gini ya, ini cantik sekali dan rasanya pun enak, renyah dan empuk di dalam. Nah jadi roti ini cocok banget buat sarapan pagi ya teman-teman. Untuk cocolnya sesuai selera ya teman-teman, ataupun mau dimakan seperti ini aja udah gurih dan sangat lezat sekali teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai cocol, silahkan bikin rendang atau kari, atau apapun itu cocolnya, orek-orek telur bisa juga ya, itu mantap juga teman-teman. Tapi kalau aku mah sukanya begini dan terasa banget renyahnya itu ya. Tapi kalau anak-anak aku sukanya sama keju ya teman-teman, dicocolkan tuh sama keju. Nah seperti yang teman-teman lihat tuh, kelihatan sekali renyahnya ya teman-teman, renyah banget dan empuk di dalam, dan wangi sekali teman-teman. Wangi karena aku tadi pakai butter ya, atau margarin juga bisa ya. Nah ini aku mau sarapan ya teman-teman dengan secangkir kopi Nescafe ya, mantap sekali. Nah ini sudah aku tepuk-tepuk tadi ya, kelihatan dalamnya tuh sangat pajejet sekali ya, atau berlapis-lapis lah gitu ya teman-teman, berlapis-lapis atau pajejet itu jadi gimana gitu ya teman-teman, kayak bersarang gitu teman-teman, dan berlapis-lapis gitu teman-teman ya. Dan pokoknya mah enak banget, wajib dicobain ya pokoknya mah teman-teman. Ini untuk bahan-bahannya berbeda sekali dengan roti paratha atau roti canai ya. Kalau roti canai mah nggak pakai ragi dan nggak pakai tepung semolina, tapi ada juga sih yang pakai semolina ya. Pokoknya mah
untuk membawa renyahnya itu dari tepung semolina sepertinya ya teman-teman. Dan ini aku tambahkan ragi ya, karena ini roti sarapannya ala-ala Turki. Tuh teman-teman, enak banget. Aku makan begini aja teman-teman, enak banget, nggak ada cocolnya, nggak perlu cocol, nggak perlu apapun ya. Begini aja, ini renyah-renyah gitu dan wangi banget. Dan juga aku minumannya dengan apa namanya, kopi ya. Kalau anak-anak ini makannya dengan apa, dicocolkan sama apa namanya, keju ya teman-teman. Mereka tuh suka dengan keju ya. Dan rendang-rendang tuh nggak suka dicocolkan sama rendang, nggak suka, sukanya sama keju atau mungkin kayak coklat gitu ya. Seperti itu anak-anak mah. Atau bisa juga dengan orek-orek telur ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa ya, bantu like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing, biar lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman yang lain. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.